Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Selanjutnya, dikatakan bahwa corruptio berasal dari kata corrumpere. Dari bahasa Latin tersebut, kemudian dikenal istilah corruption atau korup dalam bahasa Inggris, dan juga corruption dalam bahasa Prancis, dan corrupti atau corrupti dalam bahasa Belanda. Korupsi bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, memfitnah, menyimpang dari kesucian atau perkataan menghina. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Sedangkan di dunia internasional, pengertian korupsi menurut Black's Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Jadi, korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih ciri-ciri dari korupsi. Yang pertama, biasanya melibatkan lebih dari satu orang, serta semuanya serba kerahasiaan. Yang ketiga, melibatkan elemen perizinan dan keuntungan timbal balik. Selanjutnya, selalu berusaha menyembunyikan perbuatan atau maksud tertentu di balik kebenaran. Lanjut, koruptor menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan memiliki pengaruh. Selanjutnya, tindakan korupsi mengundang penipuan yang dilakukan oleh badan hukum publik dan masyarakat hukum. Biasanya, setiap tindak korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda dan kontradiktif dari koruptor sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pola korupsi menurut F. Randa yang memiliki 7 bentuk pola korupsi. Yang pertama, pola konvensional. Pola konvensional yaitu menggunakan uang kantor atau negara secara langsung untuk keperluan pribadi. Selanjutnya, pola kuantasi fiktif. Pola kuantasi fiktif yaitu pola ini lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan istilah manipulasi alias penyelewengan. Pola ini lebih banyak mengandalkan pada buku kwitansi dalam rangka menghadapi petugas inspektorat, audit maupun pajak. Selanjutnya, pola komisi. Misalnya, komisi resmi yang diberikan oleh perusahaan untuk perusahaan adalah 20%. Ternyata di samping itu masih ada komisi khusus 2,5-5% yang diselipkan ke kantong si petugas pembelian. Selanjutnya ada pola upeti. Meski berupa hadiah barang, termasuk hadiah lebaran, Natal, dan tahun baru, asalkan selalu dari relasi dan selalu dihitung sesuai dengan presentasi nilai transaksi yang telah atau akan dilakukan, upeti meski juga bisa berupa uang maupun barang, bahkan juga pacar, yang datangnya dari bawahan untuk atasan dengan maksud tujuannya bisa bermacam-macam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pola menjegal order. Jadi pola ini dilakukan untuk merebut pekerjaan atau mengambil orderan dari orang untuk dikerjakan sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Kedua adalah pola perusahaan rekanan. Jadi pola itu tebang pilih terhadap perusahaan yang mampu memberikan keuntungan pribadi yang lebih besar, baik itu dalam bentuk hubungan kekerabatan, teman, atau keluarga. Yang ketiga adalah pola penyalahgunaan wewenang. Jadi itu pola ini dikenal oleh masyarakat sebagai pungli, sogok, suap. Modus korupsi. Modus korupsi ada beberapa. Satu, markup anggaran. Jadi markup anggaran ini paling populer dan paling sering terjadi. Jadi anggaran yang digelembungkan atau dilipat gandakan dari kebutuhan sebenarnya. Sebagian besar koruptor di Indonesia memakai modus ini. Yang kedua, markdown pendapatan pemasukan. Jadi ini tuh pengambilan keuntungan pribadi dari selisih jumlah uang atau benda yang dilaporkan. Jadi misal tukang parkir itu pendapatannya
1 juta, tetapi yang dilaporkan cuma 900 dan 100 itu masuk kantongnya sendiri. Yang ketiga adalah pungutan di luar aturan UU. Itu tuh pungli yang dilakukan tidak sesuai dengan perda yang berlaku. Sering ada di kantor desa, kepolisian, kantor swasta, pasar. Oknumnya itu berseragam sama tidak yang berseragam. Kalau yang berseragam itu pembuatan KTP, KK. 4 adalah pemberian hadiah. Pemberian hadiah itu pihak pejabat diberi hadiah entah mobil, tiket, hotel, atau fasilitas yang lainnya. Tentunya pemberian hadiah ini punya maksud agar urusannya itu dipermudah. Yang kelima adalah memotong bantuan. Memotong bantuan ini tuh dilakukan oleh para pejabat penyalur bantuan, dari pejabat dinas, lapangan, bahkan desa, RT RW sering terjadi. Pada umumnya ini alasannya cuman administrasi. Yang keenam adalah menaikkan biaya dari yang sebenarnya. Jadi contohnya itu seperti petugas parkir cuma 1.800 dibulatkan menjadi 2.000. Petugas warnet itu pembulatan ke atas, seperti biasanya warnet cuma 3.200 dibulatkan menjadi 3.500, seperti itu. Alasannya tidak punya recehan atau uang koin. 7 adalah pemerasan pajak. Jadi pemeriksa pajak yang memeriksa wajib pajak menemukan kesalahan perhitungan pajak yang mengakibatkan kekurangan pembayaran. Kesalahan-kesalahan tersebut bisa kesengajaan atau bukan kesengajaan. Kekurangan tersebut dianggap tidak ada dan imbalannya wajib pajak harus membayarkan kekurangannya tersebut masuk ke kantong pemeriksa pajak. Yang kedelapan adalah memanipulasi tanah. Berbagai cara apapun dilakukan untuk memanipulasi status kepemilikan tanah. Contohnya memanipulasi tanah negara menjadi tanah perseorangan. Yang kesembilan adalah jalur cepat pembuatan KTP. Dalam pembuatan KTP dikenal ada 2 cara, jalur biasa atau jalur cepat. Kalau jalur biasa itu tuh waktunya lebih lama tapi murah. Tapi kalau jalur cepat itu pembiayaannya mahal tapi cepat. SIM jalur cepat. Di dalam proses pembuatan SIM secara resmi biasanya diberlakukan ujian atau tes tertulis dan praktek yang dianggap oleh sebagian warga. Nah, untuk mempercepat proses itu, mereka rela membayar lebih besar asalkan tidak harus mengikuti ujian tertulis ataupun praktek. Biaya yang tidak resmi pengurusan SIM ini biasanya ditetapkan secara langsung oleh petugas. Proses tender. Di dalam proses tender, pengerjaan seperti perbaikan jalan atau pembangunan jembatan seringkali terjadi penyelewengan. Pandangan perspektif korupsi. Pandangan perspektif korupsi dibagi menjadi 3, yaitu korupsi sebagai masalah sosial budaya, korupsi sebagai masalah politik, dan korupsi sebagai masalah ekonomi. Korupsi sebagai masalah sosial budaya. Dalam sistem ini menerima sesuatu dari rakyat, walaupun untuk itu rakyat harus berkorban dan menderita, bukanlah merupakan perbuatan tercela dan penerimaan itu jelas tidak dapat dimasukkan sebagai perbuatan korupsi. Sisa-sisa sistem feodal rupanya masih ada, praktek-praktek dan tradisi yang masih dianggap wajar. Artinya, kebudayaan bangsa Indonesia dewasa ini masih belum berubah ke arah menolak sama sekali moral dan tradisi sistem feodal. Inilah salah satu kesulitan berat yang dihadapi oleh hakim yang bertugas mengadili tindak pidana korupsi. Bahkan almarhum Dr. Muhammad Hatta pernah mengatakan bahwa korupsi adalah masalah budaya, yang dapat diartikan bahwa korupsi di Indonesia tidak mungkin diberantas jika masyarakat secara keseluruhan tidak bertekad untuk memberantasnya. Korupsi sebagai masalah politik. Pada umumnya korupsi dimasukkan orang sebagai masalah politik karena menyangkut penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Jika ditinjau dari kacamata politik, dapat disimpulkan bahwa pemerintah akan kuat dan stabil jika pemerintah jelas-jelas memerangi korupsi, dan sebaliknya, wibawanya akan merosot
jika masyarakat mendapat kesan bahwa korupsi dibiarkan merajalela. Keyakinan pemerintah bahwa korupsi adalah merupakan masalah politik semakin lama akan semakin terlihat jelas. Korupsi sebagai masalah ekonomi. Di dalam artikel yang berjudul Civil Service Compensation in Indonesia, Dr. Clive Gray pada pokoknya memberikan garis besar kerangka pemikiran yang dianggap perlu mendasari satu penelitian mengenai aspek ekonomi dari korupsi dan kaitannya dengan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan. Titik tolak analisa ekonomi mengenai korupsi tersimpul dalam dua definisi, yaitu yang pertama, seorang PNS yang korupsi menganggap kantornya sebagai satu perusahaan di mana pendapatannya akan diusahakan setinggi mungkin. Yang kedua, korupsi berarti pergeseran dari model penetapan harga pemerintah menjadi sebuah model pasar bebas.